Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat ekspedisi iman, akhirnya setelah sekian lama gitu ya, ketemu lagi kita di acara salah satu segmen tim ekspedisi iman, yaitu kita kongko santai, khususnya di bulan Rajab yang akan kita bahas nanti ke depannya. Baik, tetap bersama tim ekspedisi iman. Di sini ada gurunda kita, ada Ustadz Mizan. Di sini ada abang kita semua, Abang Adit. Dan di sini ada Cak Mosi seperti biasa. Nah, dan saya sendiri Pandu. Baik, para sahabat ekspedisi iman dimanapun berada, pada bulan ini kita berada di bulan yang sangat istimewa, yaitu di bulan Rajab begitu. Nah, pada kesempatan kongko hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih keistimewaan, mungkin ada peristiwa-peristiwa apa yang pernah ada begitu ya selama sejarah umat Islam selama di bulan Rajab maupun Sya'ban nanti begitu. Baik, langsung saja dari Ustadz Mizan kita coba akan tanya begitu ya. Ustadz, terkait dengan bulan Rajab dan Sya'ban gitu ya, apa sih sebenarnya keistimewaan begitu yang atau hikmah dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban begitu Ustadz? Ya, para sahabat ekspedisi iman, jadi Allah Ta'ala itu mengistimewakan waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu, sehingga hal itu karena di dalam waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu yang diistimewakan itu ada sebuah hikmah besar, ada peristiwa besar yang layak untuk mendapat perhatian manusia, yang layak untuk diambil pelajaran manusia untuk kebaikan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Misalnya kita ambil contoh, Allah kemudian mengistimewakan tempat tertentu seperti Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa dibandingkan masjid-masjid yang lain di muka bumi ini, dengan melipat gandakan pahala ketika kita sholat di Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa, itu berlipat ganda pahalanya lebih besar daripada sholat yang ada di masjid-masjid selain kedua masjid, yaitu Masjid Haram maupun Masjid Al-Aqsa, bahkan ribuan kali lipat, sampai ratusan ribu kali lipat pahalanya. Begitu pula Allah kemudian contoh di Masjidil Nabawi ini ada raudhah, satu tempat yang diistimewakan yang merupakan taman surga antara mimbar Nabi sama rumah beliau. Nah, ini juga doa di raudhah maka mustajab. Nah, sehingga orang-orang yang umroh ataupun orang-orang yang haji itu mestinya diumumkan biar teman-temannya, sahabat-sahabatnya bisa titip doa kepada orang yang akan umroh maupun haji. Jangan dirahasiakan, karena dia mendatangi tempat-tempat yang mustajab. Nah, ketiga masjid ini itu pahalanya lebih besar dibandingkan masjid-masjid yang lain. Termasuk Allah mengistimewakan waktu tertentu, seperti bulan Rajab hari ini, itu bulan haram dari 4 bulan haram yang lain, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terpisah itu Rajab, yang 3 kan berurutan. Nah, dosa yang dilakukan di dalamnya itu dilipat gandakan dosanya. Kalau kita bermaksiat di dalam bulan haram itu, kalau kita melakukan ketaatan di bulan haram itu, maka pahalanya juga dilipat gandakan lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Gitu. Oke, baik begitu. Berarti intinya keistimewaan hikmahnya adalah ada keistimewaan dilipat gandakannya pahala maupun mungkin dosanya juga ya, jika di dalam bulan Rajab maupun Sya'ban, karena bulan tersebut adalah bulan yang mustajab. Baik. Mungkin dari Bang Adit atau Pak Isof ada yang mau ditanyakan? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau menanyakan nih,
apakah ada hal penting yang terjadi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Nah, apa saja hal-hal itu? Iya. Terima kasih. Ya, jadi tentunya ketika diistimewakan, tentu ada hal yang penting, ada peristiwa besar yang layak untuk diperhatikan manusia. Seperti di bulan Rajab, ada 3 paling tidak itu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan umat Islam. Yang pertama peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu ada 2 oleh-oleh yang diperoleh oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah perintah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah thalabun nusrah. Ya. Jadi mencari pertolongan bagi dakwah guna diterapkannya syariat Islam. Karena pasca Isra Mi'raj, Nabi lantas diberi pertolongan Allah ketemu dengan suku Aus dan suku Khazraj sehingga tegak negara Islam pertama di Madinah. Nah, yang berikutnya adalah pembebasan Baitul Maqdis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu tepat 27 Rajab. Ya, bersamaan dengan Isra Mi'raj 583 Hijriah, kalau Masehinya 1187 Masehi. Nah, nanti makanya kemudian bulan Rajab ini bisa menjadi momen untuk pembebasan Palestina dari cengkraman Zionis Yahudi hari ini. Karena sejarahnya juga pembebasan Al-Quds, Al-Aqsa oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga terjadi di bulan Rajab. Nah, begitu pula perang Tabuk itu di bulan Rajab. Jadi kaum muslimin mampu mengalahkan adidaya Romawi dalam perang Tabuk. Maka Rajab ini sungguh luar biasa. Itu menjadi momen untuk membangkitkan kebanggaan kaum muslimin terhadap sejarahnya, terhadap peradabannya. Nah, yang berikutnya adalah bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga ada peristiwa besar, walaupun bulan Sya'ban sering dilupakan karena diapit oleh Rajab sama Ramadan. Nah, paling tidak itu yang pertama ada perubahan arah kiblat sholat itu di bulan Sya'ban. Awalnya kiblatnya itu di Masjidil Aqsa, kemudian berubah ke Masjidil Haram. Ya, sholat pada waktu itu menjadi sholat 2 kiblat. Dan terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Makanya ada pengistimewaan tanggal 15 Sya'ban itu. Sebagian para ulama itu kita diperintahkan, disunahkan untuk berpuasa nisfu Sya'ban. Nah, termasuk turunnya ayat yang memerintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu berada di bulan Sya'ban. Ya. Terus yang ketiga adalah laporan tahunan, amal-amal manusia kepada Allah Ta'ala. Malaikat pencatat itu kemudian laporan kepada Allah, ini buku rapotnya kita, ya, buku rapotnya itu tiap tahun itu laporan kepada Allah Ta'ala. Nah, di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah lantas mengatakan, aku ingin ketika rapotku dilaporkan kepada Allah itu, aku dalam keadaan berpuasa. Begitu. Nah, ini keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban. Masya Allah. Ternyata memang di bulan Rajab banyak sekali sejarah-sejarah kegemilangan Islam gitu, yang terjadi pada waktu itu. Di bulan Rajab pun, di bulan Sya'ban pun juga banyak sekali momen-momen begitu ya, terkait dengan peristiwa penting begitu ya, termasuk pelaporan rapot kita oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya. Semoga kita semua diberikan rapot yang baik tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Baik, ada yang ingin didiskusikan lagi kira-kira apa nih? Oh, boleh Pak Isam. Baik Ustaz, jadi lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di bulan Rajab maupun Sya'ban yang akan datang ini? Nah, ini perlu sedikit informasi begitu. Terima kasih. Jadi memang terkait dengan jenis-jenis amalannya, ya secara umum tidak ada perbedaan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi tetap kewajiban itu ya tetap sama. Salat 5 waktu itu tetap sama. Kewajiban-kewajiban yang lain, dakwah juga tetap sama. Rajab maupun di luar Rajab itu sama.
Nah, termasuk halal yang sunnah juga sama. Cuma motivasinya yang pertama yang lebih kuat memang. Jadi ketika ini bulan haram, itu motivasinya kuat, besar. Karena ketaatan pahalanya dilipat gandakan. Betul. Pelanggaran, maksiat, dosanya dilipat gandakan. Berarti kan motivasinya besar untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan pelanggaran atau kemaksiatan. Itu motivasinya lebih besar. Ditambah lagi ada doa khusus itu yang membedakan dengan bulan-bulan selain Rajab, Sya'ban. Nah, ada doa khusus dari riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik yang sudah kita hafal bersama itu, dibuat pujian di masjid-masjid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kami minta keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Nah, ini boleh dibaca Rajaba, boleh dibaca Rajabin. Cuma bedanya ketika fi Rajaba itu Rajab tahun ini. Karena kita memang berada di Rajab tahun ini. Sedangkan kalau dibaca Rajabin itu pokoknya di bulan Rajab. Nah, itu enggak secara khusus mengatakan tahun ini. Kalau Rajabin itu faedah secara bahasa, secara i'rabnya ya. Kalau dibaca fathah, kalau dibaca majrur, majrur itu kasrah atau bin tadi majrur. Nah, jadi itu lantas intensitas ketaatan memang lebih banyak. Nah, seperti di bulan Sya'ban kata Rasulullah itu dan para sahabatnya, saya melihat Rasulullah itu yang lebih banyak puasa sunnah itu hanya di bulan Sya'ban. Kalau di luar bulan yang lain itu bisa dihitung, tapi kalau bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan penuh, hampir. Ya, jadi lebih banyak puasanya beliau itu setelah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban karena keistimewaannya tadi itu. Intinya adalah jangan sampai lantas kita mengejar kesunahan yang lebih banyak, sementara kewajiban kadang ya dianggap biasa-biasa saja asal gugur kewajiban. Apalagi dakwah adalah sebuah kewajiban. Ketika berpuasa itu jadi alasan dakwah lantas kendor, lemes, lapar, akhirnya tidur. Nah, karena tidurnya orang berpuasa itu adalah tasbih, berpahala. Nah, itu benar. Cuma kalau itu jadikan alasan untuk kewajiban jadi ya asal gugur kewajiban, asal jalan atau bahkan tidak menjalankan, itu yang keliru. Ya, itu saja. Masya Allah, barakallah. Hari ini kita dapat informasi yang menarik, bermanfaat dan sangat daging ya begitu ya para sahabat ekspedisi iman terkait dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi kalau boleh disimpulkan secara singkat, dalam bulan Rajab maupun Sya'ban kita dikarenakan 2 bulan tersebut adalah bulan yang istimewa, yang mana pahalanya dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan. Nah itu. Makanya kita harus lebih semangat lagi dalam beramal ma'ruf atau beramal yang baik, dan juga harus lebih kuat lagi dalam meninggalkan hal-hal yang mungkar atau maksiat. Dan ada juga beberapa hal penting yang terjadi dalam bulan Rajab maupun bulan Sya'ban yang patut kita jadikan perhatian khusus agar kita nanti selamat begitu baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja hari ini untuk terkait dengan kongko-kongko kita yang membahas tentang bulan Rajab dan Sya'ban bersama tim ekspedisi iman. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kongko-kongko berikutnya, nggih. Insya Allah begitu. Sampai jumpa teman-teman di video ekspedisi iman yang lain. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, kirim komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, tanya aja nggak apa-apa. Nanti pasti akan kita jawab semuanya. Dan pastinya jangan lupa like video ini. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.